Halo anak-anak, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ulan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajarnya, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita belajar, siapkan dulu buku tema kalian ya. Buku tematik dan buku tulis. Hari ini kita belajar tema 9, Kekayaan Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 5 dan 6, halaman 30. Siapkan buku kalian. Baiklah anak-anak, untuk materi kita hari ini ada dua hal ya. Yang pertama yaitu mengenai pengaruh kondisi geografis terhadap aktivitas masyarakat. Dan yang kedua yaitu mengenai hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, yuk masih ingat enggak kita kemarin belajar apa ya? Nah, kemarin kita belajar mengenai manfaat apa anak-anak? Ya, kita belajar mengenai manfaat matahari kemarin ya. Manfaat matahari untuk makhluk hidup, untuk hewan, untuk tumbuhan, dan untuk manusia. Masih ingat ya? Kemudian kita kemarin juga belajar mengenai wawancara dan juga mempelajari mengenai hak dan kewajiban kita terhadap energi. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, pengaruh kondisi geografis terhadap aktivitas masyarakat. Karena kondisi geografis sebuah wilayah itu akan mempengaruhi aktivitas dari masyarakat ya. Salah satunya aktivitas ekonomi atau kegiatan ekonominya. Nah, kondisi geografis itu apa? Kondisi geografis itu adalah kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Jadi misal ada yang tinggalnya di dataran rendah, di dataran tinggi, ada yang di sekitar pantai. Nah, berbeda-beda. Kalau kita berbeda lingkungannya, tentu akan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakatnya. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan kegiatan masyarakat yang tinggal di beberapa wilayah. Ini yang pertama di wilayah pantai, kemudian nanti kita akan belajar mengenai kegiatan masyarakat di wilayah laut, di wilayah sungai, di wilayah dataran tinggi, dan di wilayah dataran rendah. Kegiatan ekonomi mereka berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena sumber daya alamnya di sekitar mereka pun juga berbeda-beda anak-anak. Yang tinggal di pantai, di laut, di sungai, dataran tinggi, dan dataran rendah, sumber daya alamnya berbeda-beda. Anak, untuk bahasan kita yang pertama, kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi yang ada di wilayah pantai. Sebelum kita bahas, kalian harus tahu dulu apa sih pengertian dari pantai. Pantai adalah batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Nah, sumber daya alam yang ada di pantai hampir sama dengan yang di laut ya. Ada ikan, ubur-ubur, cumi-cumi, kepiting, ada juga orang yang membuat garam. Biasa disebut petani garam anak-anak. Kemudian kegiatan ekonomi yang ada di sana, penyewaan alat-alat menyelam, kemudian kompleks pertokoan, penginapan, jasa pemandu wisata, dan penjualan souvenir. Nah, kalian pernah enggak pergi ke pantai? Di Balikpapan banyak pantai, ada Pantai Manggar, Pantai Lamaru, Pantai Ambalat, ya banyak sekali dan dekat dengan kita. Bahasan yang kedua, kita akan membahas kegiatan ekonomi yang ada di laut. Nah, apa sih laut itu? Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Sumber daya alam yang ada di laut ada banyak anak-anak, ada ikan, mutiara, kerang, teripang, rumput laut. Kemudian kegiatan ekonomi yang ada di sana yaitu menangkap ikan, mengadakan pengoboran minyak bumi, dan wisata bahari. Nah, kita akan membahas wilayah sungai. Nah, apa sih pengertian dari sungai itu? Sungai adalah
aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Nah, kemudian sumber daya alam apa yang ada di sungai? Ada ikan, ada udang, belut, keong. Nah, kemudian kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di wilayah sekitar sungai yaitu untuk sarana transportasi. Contohnya di Kalimantan Selatan anak-anak ya, di Banjar itu ada pasar terapung dan transportasi yang ada di sana banyak menggunakan perahu. Kemudian untuk pengairan sawah anak-anak untuk pengairan atau irigasi. Dan satu lagi untuk bendungan. Bisa ini sungainya dibendung. Dan selanjutnya yaitu kita membahas dataran tinggi anak-anak. Nah, apa itu dataran tinggi dan sumber daya alam apa yang ada di sana? Nah, dataran tinggi merupakan sebuah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alam yang ada di sana biasanya ada perkebunan anak-anak ya, banyak kol. Kalau kamu pernah makan kol, kemudian kentang, tomat, apel. Nah, ini banyak ditanam di dataran tinggi. Ada lagi teh, ini belum aku tambahkan nanti. Kemudian yang kegiatan ekonomi yang ada di sana bisa diadakannya pertanian, peternakan, objek wisata, usaha penginapan atau hotel, dan jasa pemandu wisata. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas wilayah di dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, sumber daya alam yang ada di sana itu ada padi, jagung, kedelai, bawang merah, mangga, ya. Kemudian kegiatan ekonomi yang ada di sana pertanian, peternakan, industri, usaha penginapan atau hotel. Ya, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan anak-anak. Kalau kemarin kalian sudah Ibu beri soal ya mengenai hak dan kewajibanmu terhadap tempat bermain. Nah, nanti kita juga akan mengerjakan soal mengenai hak dan kewajibanmu terhadap lingkungan. Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa hal mengenai hak dan kewajiban kalian terhadap lingkungan, yaitu salah satunya hutan. Nah, di hutan kalian berhak mendapatkan udara segar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu dan pohon sesuai aturan yang berlaku, kemudian memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Nah, kalian sudah diberi hak sebanyak ini, maka kalian wajib melaksanakan kewajiban kalian agar hutan kita terlindungi. Kewajiban kalian yang pertama yaitu melakukan reboisasi. Apa reboisasi? Menanami lahan yang gundul, yang ditebangi pohonnya ini tak boleh anak-anak, harus ditanami kembali ya, dilakukan reboisasi agar hutannya hijau kembali. Kemudian tidak menebang pohon secara berlebihan, harus melakukan TPT anak-anak. Apa itu TPT? TPT yaitu tebang, pilih, tanam. Nah, menebang pohon yang sudah siap untuk ditebang, tidak boleh pohon yang kecil-kecil anak-anak ya. Nah, pohonnya dipilih yang sudah pohon besar dan diameternya sudah besar juga. Nah, itu baru boleh ditebang. Kemudian setelah menebang harus mengganti dengan tanaman baru anak-anak. Kemudian tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Nah, di Kalimantan khususnya banyak sekali penambangan ya anak-anak ya untuk mencari batu bara. Nah, itu kalau semua ditebangi kemudian lahannya diambil semua ini untuk dicari batu baranya, maka akan rusak ini anak-anak. Nah, bagaimana caranya biar rusak? Ya harus ditata ulang lagi dan ditanami pohon-pohon lagi agar hutannya kembali lagi. Kewajiban kalian terhadap sungai.
Nah, apa sih hak kalian terhadap sungai? Hak kalian yaitu menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci. Kemudian memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi, memanfaatkan air untuk pengairan sawah, dan memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi listrik. Kewajiban kalian apa? Yaitu mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Kita tidak boleh anak-anak membuang limbah di sungai itu. Harus diolah dulu biar tidak keracunan nanti ikan-ikan yang ada di sungai. Kemudian menanam tumbuhan di sepanjang aliran sungai dan tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai. Jika kalian mau buat bangunan di sini atau ada masyarakat yang mau bangun rumah atau gedung di pinggir-pinggir sungai, nanti sungainya bisa meluap dan bisa terjadi banjir. Kemudian tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Hari ini kalian hari ini tugasnya hanya ada 4 nomor, yaitu menyebutkan hak dan kewajiban kalian terhadap permasalahan yang sudah Ibu tulis. Yang pertama, permasalahannya air sungai di belakang rumah kalian berwarna hitam dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Kira-kira apa hakmu terhadap lingkungan itu dan kewajibanmu apa terhadap lingkungan yang sudah ada Ibu tuliskan ini, ya. Nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan ke Ibu Ulan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Selamat belajar dan jangan lupa menjaga kesehatan kalian ya. Jangan lupa juga untuk melakukan 3M ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.